acara pertama di sini, sekaligus memberitahukan kepada teman-teman media bahwa acara diskusi di Media Center ini akan kami selenggarakan secara rutin setiap hari Kamis pukul 2 seperti pada hari ini. Isi dari kegiatan diskusi di Media Center setiap hari Kamis pukul 2 ini adalah tanggapan dan sikap atau sekaligus standing position dari Partai Golkar terhadap isu-isu aktual dan strategis. Jadi boleh dikatakan sikap dan pandangan Partai Golkar terhadap isu-isu strategis akan kami lansir melalui diskusi di Media Center seperti pada hari ini setiap hari Kamis pukul 2. Kita merencanakan nanti di samping ada representasi dari Partai Golkar, kami juga akan mengundang praktisi di bidang yang terkait, termasuk juga di dalamnya para pengamat. Bahkan mungkin dalam saat-saat tertentu kami juga tidak akan sungkan-sungkan untuk juga mengundang dari partai politik yang lain untuk semakin memperjelas kira-kira posisi Partai Golkar terhadap berbagai isu dan masalah-masalah yang sifatnya aktual dan strategis itu dapat disuarakan. Tentu kami berharap kerjasama yang baik antara Media Center dengan teman-teman dari media massa, cetak, elektronik, online, maupun media yang lainnya untuk bekerja bersama-sama di Media Center ini. Yang kedua, Media Center akan terus melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi teman-teman pekerja pers, istilahnya pekerja pers, teman pekerja pers yang sekarang ya, belum begitu memadai, tapi insya Allah seiring dengan perjalanan waktu, Media Center akan berusaha semaksimal mungkin melengkapi fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi kelancaran tugas teman-teman wartawan. Jadi kira-kira di Media Center inilah kita akan menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan posisi Partai Golkar. Di samping yang rutin yang akan kita selenggarakan pada setiap hari Kamis pukul 2 seperti yang tadi saya sampaikan, juga kita adakan juga acara-acara diskusi yang lain atau konferensi pers di sini yang tentu hari dan waktu serta topiknya itu nanti akan kami beritahukan secara tersendiri. Tetapi yang hari Kamis ini insya Allah kita akan selenggarakan rutin mulai hari ini, Kamis depan dan seterusnya dengan isu-isu aktual dan strategis yang akan ditentukan kemudian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan. Ini yang memakai baju kuning dan hitam ini adalah pasukan di Media Center. Juga yang agak kekuning-kuningan. Nah, pada hari ini kita akan menampilkan Pak Airlangga Hartarto di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Beliau adalah wakil Ketua Bidang UKM karena mengurus di Partai Golkar ini banyak berubah. Ya. Beliau Ketua Bidang UKM dan di DPR beliau adalah wakil Ketua Komisi 6. Ya, Ketua Komisi 6. Pada hari ini kita akan mengangkat tema hilirisasi industri dan postur APBN, terutama adalah RA
RAPBN 2014, karena yang 2013 kan sekarang sudah berjalan. Ini sebuah topik yang sangat penting dan sangat strategis, oleh karena pengelolaan keuangan negara inilah yang sebetulnya menjadi roh dari penyelenggaraan negara kita. Semangat konstitusi sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23 ayat 1 itu menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu bunyi eksplisit pasal 23 ayat 1. Jadi ada 3 kata kunci di sana. Yang pertama adalah terbuka, pembentukan, pembahasan, pembentukan, pengesahan, penetapan, dan implementasi dari APBN itu mutlak harus dilakukan secara terbuka. Tidak boleh ada anggota masyarakat siapapun dia yang sampai tidak diperbolehkan untuk tahu terhadap postur APBN dan sekaligus implementasinya itu seperti apa. Kata kunci yang kedua adalah bertanggung jawab. Jadi dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab. Oleh karena itu maka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN itu menjadi sesuatu yang sangat penting sekali dan strategis, karena ini menyangkut penggunaan keuangan negara yang sebetulnya nyaris identik dengan uang rakyat, gitu kan. Karena kita tahu sekitar 70% dari APBN itu diperoleh dari pajak, sehingga praktis penyalahgunaan terhadap keuangan negara sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam APBN itu identik dengan penyalahgunaan keuangan rakyat. Dan karena itu korupsi itu sebetulnya juga mengkorupsi uang rakyat. Nah, kata kunci yang ketiga ini yang sangat penting, yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, mari kita lihat bersama bagaimana postur RAPBN 2014, terutama sesuai dengan bidang yang ditekuni oleh Pak Erlangga pada hari ini adalah hilirisasi industri. Mudah-mudahan ini akan memberikan informasi yang kaya kepada kita sekalian, sehingga ketika nanti RAPBN 2014 ini disahkan pada bulan akhir Oktober atau awal November, itu betul-betul dapat memenuhi 3 kata kunci: terbuka, tanggung jawab, dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ini. Saya persilakan Pak Erlangga secukupnya. Baik, terima kasih Pak Hadrianto Tohari, ini pimpinan MPR sekaligus juga pimpinan BKPP. Ini program BKPP ya Pak? Ya, program Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Terima kasih atas kesempatan pertama untuk memaparkan mengenai isu hilirisasi industri dan postur APBN. Saya punya catatan tapi nanti bisa dijadikan background informasi. Pertama, tantangan ekonomi nasional, kita melihat bahwa kita masih negara berbasis komoditas, yaitu komoditas utama kita masih gas bumi, batu bara, CPO, dan timah. Dan komoditas ini dengan terjadi penurunan demand di Cina, harga komoditas juga ikut turun, terutama dengan ditemukannya teknologi untuk memproses shale gas menjadi gas, sehingga energi primer Cina sekarang lebih mengandalkan shale gas yang harganya jauh lebih murah dibandingkan energi seperti batu bara dan yang lain. Nah, oleh karena itu salah satu faktor pendukung turunnya ekspor kita yaitu karena harga
komoditas yang turun. Kemudian di segi industri manufaktur juga masih jomplang karena kita tidak punya industri bahan baku ataupun bahan penolong. Jadi komponen ekspor kita, komponen bahan bakunya itu sangat tinggi. Sebagai contoh, untuk industri sepatu saja, yang komponen lokalnya itu hanya sol sepatu, yaitu kerang rubber. Tapi kalau kita rinci tali sepatu, kancing sepatu, mata sepatu, kulit ataupun PU leathernya itu masih import juga. Sehingga kita masukannya sangat kecil, kita hanya potong tenaga kerja dan itu juga kembali tergantung pada komponen impor. Dari segi investasi, industri modal kita, industri induk, itu mesin perkakas dan yang lain juga kita tidak berkembang sehingga itu pun harus impor. Jadi dengan kondisi ini ekonomi kita menjadi sangat rawan, terutama kalau kita melihat terjadinya fluktuasi kurs rupiah terhadap mata uang asing, utamanya dolar. Yang kedua, daya saing yang rendah karena infrastruktur kita ini masih lemah. Jadi sistem logistik maupun jaringan transportasi termasuk paling mahal di kalangan ASEAN sendiri. Rata-rata biaya distribusi negara lain itu di single digit, 5 atau 6% maksimal, di mana Indonesia itu 12%. Sebagai contoh, di wilayah industri sekitar Jabodetabek, misalnya dari Cibitung, ongkos biaya bongkar kontainer, satu kontainer 20 feet, itu makan waktu 2 hari. Padahal sebelumnya itu 1 hari bisa 2 truk bisa bolak-balik 2 kali. Tapi saat sekarang dengan pembatasan jam kapan bisa masuk pelabuhan dan sebagainya, sehingga truk itu 2 hari baru bisa bongkar. Nah ini luar biasa. Dan saat sekarang misalnya transportasi antar daerah di Pulau Jawa saja, misalnya barang dari Cilegon mau dibawa ke Purwakarta, itu ongkosnya lebih mahal daripada barang dibawa dari Cilegon ke Shanghai. Ini menunjukkan bahwa inland transportation Cilegon Purwakarta itu lebih mahal daripada Cilegon ke Shanghai dengan kontainer. Karena kontainer masuk impor ke Indonesia begitu banyak, kargo baliknya itu lebih sedikit. Makanya dia harganya sangat murah untuk kargo balik ke Cina. Nah kemudian tentunya isu-isu hukum terkait dengan defisit neraca perdagangan ini menjadi memprihatinkan, karena kalau kita lihat krisis tahun 98 Indonesia masih neraca perdagangannya masih positif. Jadi walaupun pada waktu itu terjadi krisis, tapi fundamental kita masih kuat karena neraca perdagangan kita masih positif, ekspor lebih tinggi dari impor. Tetapi kondisi Januari, Juli 2013, kita di sektor migas pun sudah defisit. Kita ekspor migas sebesar 18,6 miliar US dollar, kita impor migasnya 26,25 bilion US dollar. Jadi dari neraca migas pun kita sudah negatif. Kita ekspor 860.000 barrel oil per day, karena Indonesia punya crude kan manis ya, sweet crude biasanya diekspor semua. Tetapi kita punya refinery kan kapasitas cuma 1 juta, sedangkan demandnya itu sudah 1,5 juta. Artinya kita import raw material untuk crude hampir 1 juta, plus kita import BBM jadi 500.000. Jadi ini per hari. Jadi kalau ini membutuhkan dolar semua, ini Pertamina import per hari itu antara 100 sampai 150 juta dolar. Jadi dan Indonesia per hari kira-kira kebutuhan dolarnya itu antara 600-700 juta US. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa hanya dari satu sektor, yaitu sektor migas saja. Dari non migas ini juga yang pada waktu yang lalu kita juga mengalami positif, kali ini juga kita negatif ataupun defisit, yaitu sektor non migas ini kita defisit 1,13 bilion.
Nah, disinilah karena nilai tambah yang rendah, maka kebijakan hilirisasi itu menjadi penting. Karena sebagai contoh, saya sering mengatakan yang namanya boksit itu dari Pulau Bintan itu diekspor ke Australia ataupun ke Jepang. Di sana dimasukkan dalam smelter di Jepang maupun di Australia, diproduksi yang namanya alumina. Kemudian aluminanya diimpor oleh PT Inalum, di Asahan, PT Inalum import alumina jadi, kemudian dijadikan aluminium ingot, aluminium batangan. Aluminium batangan ini diekspor lagi ke Jepang, sampai di Jepang diubah menjadi engine block, blok mesin, dan engine block ini diekspor lagi ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat asal usul barang dari Pulau Kijang ini udah bolak-balik ngelewatin Indonesia. Ini namanya super konyol kebijakan yang dilakukan. Kita mengekspor boksit yang sampai sekarang alhamdulillah Pulau Kijang di Pulau Bintan tuh resource-nya sudah habis. Tinggal kita pindah ke Kalimantan Barat yang namanya Tayan. Jadi harganya dulu dijual paling $30. Begitu dia masuk menjadi alumina, $1.200. Komponennya 4 ton daripada boksit jadi 1 ton alumina. Jadi kalau kosnya 30, 120 dijadikan alumina 1.200, dibeli PT Inalum 1.200, dijual PT Inalum menjadi aluminium juga, harganya di atas $2.000. Begitu $2.000 itu diekspor lagi ke Jepang. Formulanya lebih aneh lagi, 60% dia harus ekspor ke Jepang, 40% ke dalam negeri. Dijual ke Jepang tuh London Metal Exchange LME plus minus alpha. Jadi dikurangi harga ke Jepang tuh harga London dikurangin alpha. Tetapi kalau dia jual ke domestik itu LME plus alpha. Jadi artinya industri nasional, industri yang namanya konstruksi nasional itu beli aluminium lebih mahal daripada industri otomotif beli aluminium di Jepang. Ini suatu kebijakan yang super konyol yang dilakukan. Bukan hanya konyol, super konyol. Ya, ini super konyol. Dan sampai sekarang alumina ini setelah bertahun-tahun baru untung sesudah dipaksa utuh. Dan ini pada saat serah-serahan ke Indonesia, dia utangnya sudah lunas, multipliernya semua di Jepang, tidak ada satu multiplier ke industri di dalam negeri. Jadi ini salah satu bukti kekonyolan bagaimana kita tidak bisa mengembangkan industri berbasis klaster aluminium. Padahal klaster aluminium itu mulai dari bahan bakunya sampai finish produknya ada di Indonesia. Mulai dari aluminium sebagai bahan baku boksit sampai kepada pengguna industri aluminium, apakah itu di sektor konstruksi, apakah itu di sektor otomotif. Toh kita juga mempunyai pasar yang kuat. Jadi kita punya bahan baku, kita punya pasar, tapi nilai tambah semuanya di negara lain sampai resource-nya habis. Nah ini salah satu kekonyolan. Oleh karena itu hilirisasi adalah porsi ataupun keberpihakan Partai Golkar pada waktu membahas undang-undang mineral batubara. Dan itu pada waktu itu 2009 diputuskan Undang-Undang 4 2009 dan harus diimplementasikan di tahun 2014 tahun depan. Tetapi pemerintah sampai saat sekarang gagal membuat kebijakan untuk mendorong itu. Karena yang namanya hilirisasi itu prosesnya bukan proses tambang, tetapi proses manufacturing. Smelting itu adalah industri manufaktur. Nah kemarin pemerintah membuat kebijakan yang salah yang baru mau diperbaiki dalam 4 paket nanti, bahwa industri manufaktur tidak perlu dilakukan divestasi. Nah kita mengetahui bahwa yang divestasi adalah industri pertambangan. Pertambangan dan manufaktur itu dua binatang yang berbeda. Nah ini pemahaman yang kemarin keliru itu baru diperbaiki pada saat ekonomi Indonesia terganggu di 2014. Jadi karena kebijakan yang keliru itu, maka dari tahun 2019 sampai 2014 tidak ada satu smelter pun yang dibangun. Sekarang baru ada MOU yang mereka buat. Dan ini menunjukkan bahwa memang keberpihakan pemerintah untuk mendorong iklim investasi hilirisasi ini tidak dilaksanakan. Sama seperti kita mau membangun
nilai tambah dari BBM, dari crude menjadi kilang. Kita sudah tahu kilang kita terakhir dibangun yaitu kilang Balongan pada saat GDP kita masih 700. Pemerintah memutuskan untuk membuat kilang Balongan. Jadi sekarang tidak masuk akal pada saat GDP kita 3.200 mengatakan tidak visible untuk membangun kilang Balongan. Padahal devisanya kita buang habis untuk impor BBM. Nah, ini sebetulnya yang diminta oleh pasar. Kalau persoalan utama kita defisit neraca perdagangan akibat BBM, maka harus ada jangka menengah solusi itu. Nah, solusi itu sebetulnya DPR sudah putuskan 2009, pemerintah harus bangun kilang yang sampai 2014 tidak dilaksanakan. Nah, bangun kilang itu sebetulnya bisa dilakukan dengan biaya 6 billion US dollar, katakan 60 triliun untuk 200.000 barrel per day minyak. Nah, kita sebetulnya subsidi BBM dan listrik itu 300 triliun. Sanggup dengan anggaran yang ada untuk membangun kilang minyak. Nah, ini persoalannya tidak ada political will yang mendorong untuk membangun kilang minyak. Sekarang lebih lucu lagi, Singapura punya 2 kilang minyak yang seluruh kapasitasnya dibeli oleh Indonesia. Nah, ini salah satu mengapa pasar tidak merespons secara baik kebijakan kemarin, karena isu utama tidak diadres. Jadi isu pertama kemarin diadres hanya kenaikan BBM saat sekarang tahun 2013, tetapi 2014 tidak ada solusi apa-apa, kilang minyak pun tidak, masalah kebijakan harga juga tidak disentuh. Nah, kemudian terkait dengan kesiapan tahun depan di mana harga komoditas akan jatuh, ditambah lagi kebijakan untuk ekspor mineral yang tidak jelas. Karena kalau berdasarkan perundang-undangan maka harus ada pembatasan ataupun pelarangan ekspor mineral. Tetapi tanpa ada satupun kilang yang dibangun, maka pemerintah akan dilematis. Kalau ekspor mineral tidak diizinkan, maka neraca perdagangan akan lebih jomplang lagi dari sekarang. Tetapi kalau itu dilakukan, dia akan melanggar undang-undang mineral dan batu bara. Nah, ini menjadi situasi yang di hadapan pemerintah. Kemarin mau melakukan relaksasi untuk ekspor mineral, tapi kami mengatakan kepada perindustrian bahwa kita harus confirm, karena ada beberapa posisi kita harus tetap, karena ada beberapa kilang akan dibangun, persyaratannya adalah pelaksanaan kebijakan secara konsisten. Nah, kalau kita sekarang bolak-balik, nggak akan pernah kita punya kilang, karena dianggap tidak konsisten. Nah, itu menjadi isu. Kemudian kita bicara juga mengenai pertumbuhan ekonomi. Memang kalau kita lihat postur yang disampaikan, asumsinya kan inflasi 4,5, kemudian nilai tukar 9750, suku bunga 5,5, harga minyak 106, lifting 870. Semuanya itu sudah tidak realistis kepada pasar sekarang. Makanya karena kemarin asumsi ini dipublish pada tanggal 15 Agustus, tetapi tidak mencerminkan realitas ekonomi, pasar bereaksi negatif. Dianggap tidak mencerminkan pasar yang sebenarnya. Oleh karena itu, harapan kami tentu pembahasan di DPR akan lebih realistis, di mana masalah pertumbuhan ekonomi, masalah kurs, kemudian masalah suku bunga tentunya akan diperbaiki angkanya. Tetapi untuk menjadi realistis itu harus ada kebijakan yang dalam tanda petik pengetatan budget negara. Pengeluarannya harus lebih ketat daripada 3-4 tahun yang lalu. Artinya masanya sudah berubah dalam situasi masuk dalam ekonomi turbulensi ini. Kita harus sedikit kencangkan ikan pinggang, tetapi prioritas utama tetap harus dilakukan. Jadi seperti infrastruktur itu tetap wajib dilakukan, hilirisasi dilakukan, pembangunan kilang yang bersifat jangka menengah yang akan membuat ekonomi Indonesia 2017 lebih kuat, karena bangun kilang itu 3 tahun harus dilaksanakan, tidak didiamin seperti saat sekarang. Nah, kemudian tentu potensi penghambat ekspor ini yang saat sekarang juga belum dilakukan.
penghambat ekspor itu antara lain yang pertama karena bahan baku dan penolong dari pasar Cina ataupun ASEAN yang sudah masuk ASEAN Free Trade maupun China Free Trade sudah bebas biaya masuk, maka itu akan lebih murah dibandingkan bahan baku penolong yang diproduksi di dalam negeri. Jadi pemerintah itu harus melakukan harmonisasi kebijakan pasca pelaksanaan ASEAN China Free Trade maupun ASEAN Free Trade Area. Sekarang ini pemerintah tidak melakukan itu, akibatnya penjualan bahan baku di dalam negeri kan masih kena PPN. Nah, PPN ini kalau barangnya impor 100% bebas, sehingga industri tidak ada insentif untuk beli dari lokal. Dan kalaupun PPN itu bisa direstitusi, maka waktunya lebih lama, sehingga ini menjadi biaya tinggi, modal kerjanya lebih tinggi. Pemerintah kemarin memberikan fasilitas yang tadinya harus 75 ekspor diturunkan menjadi 50%. Ini pun sebetulnya bukan kebijakan yang bagus, karena 2 tahun yang lalu itu dirubah, yang seharusnya 50% bisa diekspor diturunkan, dinaikkan menjadi 75%. Jadi mempersulit produsen nasional. Sekarang mulai diturunkan kembali. Nah, tetapi masih ada isu juga bahwa perusahaan yang di kawasan berikat untuk subkontraktor lokal itu biasanya bisa melakukan outsourcing, karena industri kan yang penting multiplier effect dan outsourcing. Ini masih kena PPN juga. Jadi kalau dia bekerja sama dengan perusahaan nasional ada hambatan, tetapi kalau dia melakukan impor dia tidak ada hambatan. Nah, ini juga mengakibatkan kebutuhan antara rupiah dan dolar ini menjadi meningkat juga. Nah, ini yang kami minta bahwa ini semua harus dihapuskan. Nah, yang berikut juga kebijakan terkait dengan persoalan utama Indonesia saat sekarang kan lemahnya rupiah dan tingginya permintaan US dollar. Indonesia punya 2 ekonomi, yaitu ekonomi berbasis dolar dan ekonomi berbasis rupiah. Nah, di negara-negara lain seluruhnya domestik ekonomi itu basisnya mata uang masing-masing. Karena mata uang tersebut kan kedaulatan kita kan pada mata uang rupiah kita. Dan kalaupun ada supply and demand mengenai rupiah, bank sentral bisa kontrol. Tapi kalau kita bicara supply and demand dolar, ini kan Federal Reserve di Amerika. Dan kita dengan itu kan kedaulatan kita terhadap ekonomi menjadi sangat terganggu. Sebagai contoh, hari ini rupiah sudah turun 25% dalam waktu kurang dari 1 bulan. Dampaknya apa? Dampaknya yang kita bangga-banggaan kita akan masuk kepada negara maju, GDP kita turun dalam 1 bulan 25%. Di lain pihak kita punya utang yang dalam nominasi dolar, yang sebelumnya hutang terhadap PDB kita masih sekitar 25%. Dengan kenaikan 25% US dollar, ini kan udah mendekati 40%. Jadi dengan tidak melakukan apa-apa, dengan turunnya rupiah, itu sudah membahayakan debt service ratio kita. Ini kan sebetulnya permainan di luar, bukan permainan kita. Kalau kondisi fundamental kita masih bagus, pertumbuhan kita masih bisa mencapai di atas 5% dibandingkan negara lain, kita masih bisa bertumbuh walaupun berbasis konsumen. Tetapi tidak fair terhadap exposure dolar yang ada. Jadi harusnya pemerintah mengambil kebijakan yang pada waktu 2008 mau diambil sebagai suatu kebijakan bahwa seluruh ekspor itu harus menggunakan LC dan harus negosiasikan di bank di Indonesia. Banknya terserah, tapi banknya harus di Indonesia. Sekarang ini ekspor migas yang porsi KKKS, porsi kontraktor, itu kan hasilnya langsung ke banknya mereka masing-masing. Yang kita tahu bank daripada KKKS itu bukan bank yang berada dalam wilayah Indonesia. Sehingga sebagian daripada pemasukan daripada minyak porsinya asing tidak masuk ke Indonesia. Nah, persoalan mereka masuk ke Indonesia kemudian ditransfer kembali silakan aja, tetapi kita kan perlu flow aliran daripada dolar yang masuk ke Indonesia. Nah, kemudian berikutnya lagi bahwa Indonesia dengan neraca yang tidak berimbang ini memang harus
membuat suatu kebijakan yang lebih tegas, walaupun ini efeknya jangka menengah, bukan jangka pendek. Nah, kemarin kebijakan yang diambil sifatnya jangka pendek, yaitu terkait dengan buyback saham di pasar modal. Itu pun buyback itu ujungnya akan mengurangi likuiditas. Tadi saya mengatakan bahwa kalau buyback semua company melakukan buyback 20%, maka saham menjadi tidak liquid. Dan pasar modal kita pada saat mereka menjual lagi sudah nggak ada pasar. Jadi kebijakan itu bukan suatu, itu fasilitas bagi emiten, tetapi bukan suatu kebijakan yang ampuh untuk mempertahankan kepercayaan pasar. Mungkin itu saja beberapa catatan dari kami, nanti kita bisa dalami dalam diskusi atau tanya jawab. Waktu kami kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Erlangga. Banyak hal sudah disampaikan oleh beliau. Saya persilahkan teman-teman media. Ya, langsung aja sebutkan nama biar makin hafal kita. Gak ada ini ya? Coba tarik. Nah itu yang sendiri, yang itu ya. Terima kasih, nama saya Sigit dari Koran Sinar Harapan. Meskipun saya agak terlambat, tapi saya bisa menangkap apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Erlangga Tarto. Saya menyoroti bahwa postulan APBN kita itu memang tidak memiliki politik anggaran yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Artinya dalam 10 tahun pemerintahan SBY ini memang tidak begitu jelas arahnya mau kemana, kemudian memang bukan pemimpin yang punya visi yang jelas. Tadi diuraikan bahwa salah satu ketidakmampuan pemerintahan SBY ini adalah membangun kilang minyak. Padahal ini sangat urgen bagi pasokan minyak, bahan bakar minyak di Indonesia. Kita bayangkan bahwa misalnya pemerintah mendorong Bank BUMN untuk melakukan pembiayaan pembangunan kilang minyak, saya rasa minyak mentah kita tidak perlu dibawa ke Singapura untuk diolah, kemudian kita beli kembali. Nah, pertanyaan pertama saya ke depan, ini Golkar kan sangat kuat partainya dalam pemilu 2014 kan diunggulkan bersama PDIP, dan kalau misalnya dua partai nanti berkoalisi kan bisa kemungkinan bisa mendepak Partai Demokrat. Ini apakah ada komitmen dari Partai Golkar ke depan tahun 2014 mau dan berjanji membangun kilang minyak di Indonesia dalam rangka mewujudkan kemandirian energi? Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat sekarang kan SBY ini lagi mendatangi pertemuan G20 yang membahas berbagai macam isu. Indonesia memang menjadi salah satu negara besar yang diakui karena masuk dalam kelompok G20. Tapi kalau kita lihat ini SBY datang ke sana itu juga nggak jelas kepentingan nasional seperti apa yang mau diperjuangkan. Misalnya ini dalam masalah pelemahan rupiah. Pelemahan rupiah ini kan terkait dengan kebijakan negara-negara maju di bank sentral masing-masing. Misalnya The Fed menjalankan politik namanya kebijakan ekonomi kuantitatif easing atau pembelontaran mata uang bulan ke pasar yang besar-besaran sehingga masuk ke emerging market, dan kemudian kan itu membuat ketika ditarik ke sana lagi kan menjadi pelemahan terhadap mata uang rupiah dan juga mata uang negara-negara lain yang emerging market lainnya. Ini juga dilakukan oleh Bank of Japan atau Bank Sentral Jepang dan juga Bank Sentral Eropa. Ini dari Golkar ini gimana ini ke depannya supaya pelemahan rupiah ini tidak berulang kembali sehingga menimbulkan bencana bagi para importer yang mengekspor bahan-bahan baku dari luar negeri, dan juga mungkin para pelaku usaha di Indonesia yang mempunyai utang dolar yang ini akan sangat terdampak dari pelemahan rupiah. Ini kan sebenarnya kan fenomena ini kan sudah terjadi di tahun 2008 dan ini kan berulang lagi. Kan ke depan kan jangan sampai berulang lagi karena kan hanya keledai yang terantuk pada lubang yang sama. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih.
kasih Mas Sigit. Langsung aja, saya lagi ada dua hal tadi tentang komitmen Golkar, terutama pembangunan kilang minyak, dan kedua mengenai pelemahan rupiah. Baik, terima kasih. Yang pertama, Golkar sudah membuat yang namanya blueprint Partai Golkar, yaitu 100 tahun Indonesia Merdeka, visi 100 tahun Indonesia Merdeka sampai tahun 2045. Dalam salah satu visi itu diungkapkan mengenai pentingnya kemandirian energi. Nah, kemandirian energi itu ditempuh dengan dua cara, yaitu yang pertama dari segi produksi. Produksi tentunya perlu meningkatkan pasokan BBM di dalam negeri. Nah, pasokan BBM itu diyakini salah satunya adalah pembangunan kilang minyak. Jadi Golkar pasti akan memperjuangkan itu. Karena tahun 2009 sendiri DPR sudah memutuskan pemerintah harus segera membangun kilang minyak. Itu sudah keputusan DPR, dan ke depan dalam blueprint itu pembangunan kilang menjadi salah satu kebijakan strategis untuk menunjang kemandirian energi. Yang kedua adalah subsidi itu diberikan kepada mereka yang berhak. Itu subsidi itu kepada mereka yang membutuhkan. Jadi subsidi tidak berbasis korporasi. Sekarang kan subsidi berbasis korporasi. Yang diberikan adalah korporat PLN dan korporat daripada Pertamina. Akibatnya kalau korporat yang diberikan terjadi kebocoran daripada subsidi. Kita semua tahu bahwa pelaksanaan subsidi BBM tidak tepat sasaran, dan itu pun sudah menjadi hasil daripada catatan daripada auditor negara, yaitu BPK. Nah, tentunya ini kebocoran ini akan diperbaiki sudah masuk dalam blueprint Partai Golkar. Yang kedua, mengenai pelemahan rupiah, memang otomatis pada saat negara maju melakukan quantitative easing, itu suplai dolar menjadi banyak dan otomatis harganya menjadi rendah. Pada saat kebijakan itu dihentikan, maka suplai dolar menjadi terbatas, maka tentunya nilai dolar terhadap segala mata uang meningkat, dan apalagi dengan perbaikan ekonomi Amerika, uang yang di emerging market dipanggil pulang. Yang paling cepat pulang itu ya dari Indonesia, karena Indonesia tidak mengatur devisa, karena uang masuk hari ini besok bisa keluar. Tapi negara-negara lain masih mengatur devisa. Jadi contoh di Asia seperti Malaysia kontrol, Singapura aja termasuk walaupun bebas tapi kan ada mekanisme pelaporan. Demikian pula di Thailand semua kan diatur devisanya terkontrol. Dua hal yang negara lain punya, yaitu kontrol devisa. Yang kedua, mata uang lokal sebagai transaksi di negara masing-masing. Karena dengan dua hal itu, maka demand terhadap dolar itu akan menurun. Kita kan nggak restoran ya hotel pakai dolar, beli gas dari BUMN, PGN juga dolar, ke industri pupuk dolar. Akibatnya karena ada dolar ekonomi, demand terhadap dolar menjadi tinggi. Nah, pada saat kebijakan Amerika yang punya dolar kan Amerika, bukan Bank Indonesia. Pada saat mereka mempunyai kepentingan nasional untuk menarik dolarnya pulang untuk investasi, kita lari paling cepat dan kita ke lingkungan sendiri. Ya contohnya ini, kita nggak ngapa-ngapain, dolar turun 25%. Itu langsung yang namanya postur APBN terganggu habis. Jadi kedaulatan ekonomi kita sangat bergantung kepada kebijakan bank sentral negara lain. Nah, ini suatu kebijakan yang sangat tidak meyakinkan pasar. Oleh karena itu, pemerintah sebagai otoritas, pemerintah kan bukan yang mengusulkan, tetapi sebagai otoritas itu harus memaksakan seluruh transaksi ekonomi di dalam negeri berbasis rupiah, termasuk hotel, sewa gedung dan sebagainya, termasuk juga BUMN. Yang kedua, tentunya seluruh hasil ekspor harus kembali dulu ke Indonesia dalam bentuk dolar.
Nah, kalau dalam sehingga Indonesia mempunyai devisa yang kuat. Kita kan menerbitkan juga surat utang negara dalam bentuk dolar. Nah, itu bisa dipertanyakan juga barang itu diperdagangkannya di mana. Selama ini perdagangan surat utang negara dolar juga tidak di Indonesia. Demikian, terima kasih. Oke, silakan. Mbak. Saya Pak dari Bisnis Indonesia. Ya, bicara soal penghiliran ini kan sebetulnya secara konsep bagus ya Pak untuk memperbaiki struktur ekonomi kita yang selama ini lebih banyak barang mentah yang diekspor daripada produk yang sudah jadi begitu. Cuma Pak Airlangga, bagaimana ini diformulasikan kebijakan penghiliran ini di dalam postur APBN kita? Soalnya selama ini postur itu cuma bicara soal penerimaan belanja dan pembiayaan gitu Pak. Terima kasih. Penghiliran itu kan harus bentuknya insentif fiskal. Jadi insentif fiskal sebetulnya bisa dilakukan kaitannya dengan rencana penerimaan masukan, terutama dari biaya masuk ataupun penerimaan pajak. Nah, sebetulnya kalau kita sepakat untuk penghiliran dilakukan insentif, maka tentu ini harus dihitung efek multipliernya terhadap postur APBN sendiri dalam bentuk fiskal. Kalau fiskal itu tidak memberikan keleluasaan bahwa selalu dari PPN dan juga dari biaya masuk impor menjadi andalan pemasukan, maka tidak pernah ada kebijakan yang meningkatkan produksi. Jadi salah satu yang saya bisa sampaikan, kebijakan khusus pangan saja, itu kan yang dilakukan kebijakan berbasis konsumsi. Kalau kebijakan berbasis konsumsi itu berarti berdasarkan perhitungan supply and demand. Kalau perhitungan supply and demand yang dilakukan adalah, yang sekarang dilakukan adalah sistem kuota, di mana kekurangan supply diisi dengan impor, dan kekurangan supply yang isinya impor itu biaya masuknya kan nol. Pemerintah hanya mengatur sistem kuota saja. Tetapi apa yang terjadi dengan sistem kuota tidak memberikan insentif kepada produsen dalam negeri untuk memproduksi. Contohnya jelas, kita mengambil kebijakan pangan kedelai misalnya hari ini, kebutuhannya hampir 2,4 juta. Itu produksi nasionalnya tidak naik-naik, impornya tetap aja sekitar 1,5 juta. Demikian pula juga untuk kebutuhan daging, produksi nasional juga tidak naik-naik. Jadi pangan membuktikan kebijakan yang namanya kuota itu kebijakan yang tidak tepat. Bahkan kalau dalam WTO kebijakan tersebut dianggap tidak transparan, karena saat sekarang kan Indonesia menerima protes dari berbagai negara terkait impor hortikultura yang diatur secara kuota juga. Nah, sebetulnya kebijakan yang bisa diambil untuk mendorong hilirisasi tidak hanya dengan industri tetapi juga di sektor peternakan, itu dengan kebijakan biaya masuk, kebijakan fiskal. Nah, kebijakan biaya masuk itu harus strateginya harus masuk di dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, sehingga secara strategik intent jelas pemerintah arahnya kemana. Sebagai contoh, negara lain, negara yang dianggap maju seperti Jepang, itu biaya masuk beras itu hampir 800% untuk beras Jepang. Akibatnya di Jepang yang dianggap negara maju mampu memproduksi beras yang secara swasembada. Ini kan yakin mereka bahwa ini diperlukan untuk sektor agriculture. Swasembada daging di Jepang dengan biaya masuk sebesar 100%, yang mereka sebut daging Kobe beef dan sebagainya. Ini kan jelas negara maju menerapkan sistem semacam itu, dan produksinya nyata-nyata dia tumbuh. Demikian pula negara maju Korea dan sebagainya. Hanya kita yang tidak melakukan hal tersebut. Jadi saya mengatakan bahwa tegas bahwa hilirisasi tidak secara langsung dalam bentuk APBN, tetapi bentuknya adalah insentif kebijakan fiskal, dan kebijakan fiskal itu harus juga strateginya masuk
di dalam rambu-rambu APBN, dan kita tidak perlu takut untuk katakanlah mengurangi pajak pada sektor-sektor tertentu, misalnya tax holiday untuk kilang dan sebagainya. Nah itu menurut saya itu perlu juga dilakukan oleh pemerintah. Terima kasih. Silakan, masih ada satu lagi. Ya. Silakan Mas, langsung nama dan medianya. Selamat siang Pak, saya Didit dari Suara Radio Pak. Ini pertanyaan politik aja Pak, tadi soal kilang Pak. Apakah pembangunan kilang minyak itu nanti di Indonesia itu akan mampu untuk kasar untuk menurunkan atau menurunkan harga minyak di Indonesia sendiri? Dan sebenarnya di Indonesia sendiri itu kita mempunyai berapa kilang sih Pak? Dan masih berapa yang mesti kita butuhkan? Dan kenapa juga kalau memang itu nanti dengan pembangunan kilang itu nanti akan bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita, kenapa pemerintah tidak peka terhadap itu Pak? Dan Partai Golkar sendiri sebagai salah satu bagian di dalam pemerintahan itu, Koalisi. kenapa juga tidak bisa memberikan masukan atau mendesak untuk pentingnya pembangunan kilang itu Pak? Itu yang pertama Pak. Terus yang kedua tentang masalah hilirisasi Pak itu Pak. Kalau saya boleh tanya Pak, sebenarnya konkretnya yang bagaimana sih yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk hilirisasi ini Pak? Secara konkretnya seperti apa? Dan apakah dari Golkar sendiri yang mengatakan bahwa hilirisasi industri ada main mata, itu solusinya bagaimana sih? Jangan sampai ini baru main mata nih Pak, jangan sampai nanti bisa main kaki dan main tangan Pak, bisa baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan. Jadi kapasitas kilang itu 1 juta barrel oil equivalent kapasitasnya per hari. Sedangkan kebutuhan kita 1,5 juta barrel oil per hari. Jadi udah shortage 0,5 juta. Nah tadi saya katakan bahwa kilang ini terakhir kita bangun ekspor di Balongan. Yang lain kilang-kilang kita yang di Cilacap ada, kemudian di Bontang ada, kemudian di Dumai ada. Itu semua kilang-kilang yang sudah tua. Nah, kilang-kilang ini tentunya pembangunan kilang itu meningkatkan jumlah stok nasional. Artinya kalau kita punya kilang di dalam negeri, maka stok nasional BBM akan lebih kuat. Itu otomatis karena kita memproduksi sendiri dan dekat dengan pasar. Dibandingkan kita harus import, menunggu kapal dan sebagainya. Kalau angin barat, kapal naik, maka kita pernah kejadian PLN kekurangan pasokan karena kapalnya nggak bisa merapat. Tapi kalau itu kilang semua di dalam negeri, itu tidak akan terjadi. Nah itu salah satu dari unsur ke sana. Kalau masalah harga ini kan komoditas. Jadi tergantung supply and demand, tergantung juga geopolitiknya. Tetapi di luar harga, nilai tambah dari kilang itu kan ada. Jadi nilai tambah dan multiplier effect itu ada di Indonesia. Mulai daripada yang kerja warung di sekitar kilang, pekerja di kilang, kemudian juga servis terhadap kilang, tracking, dan yang lain itu, sehingga banyak pekerja yang bisa diserap dari sektor refinery ini. Kalau dari dagang minyak nggak ada multiplier effect, karena berapapun supply and demand ya seluruhnya dinikmati oleh pedagang minyak yang tidak mempunyai multiplier effect kepada perekonomian nasional. Jadi itu terkait dengan minyak. Kalau hilirisasi yang konkret kan kita sebetulnya hilirisasi yang kuat itu kan di sektor garment dan tekstil. Sektor garment dan tekstil ini kita terbalik, hilirisasinya kuat, hulunisasinya lemah. Jadi kalau yang punya kepala nggak punya badan, yang punya badan nggak punya kepala. Ini kan Indonesia konyol. Hilirisasi tekstil begitu kuat, basisnya adalah kapas, kapasnya adalah impor.
Jadi balik lagi ujungnya kita tertentang juga terhadap fungsi dolar. Nah sebetulnya hilirisasi bisa didorong karena kita punya bahan baku untuk yang namanya polyester. Polyester itu kan produk daripada refinery. Jadi dari refinery bisa membuat polyester. Polyester saat sekarang pabriknya cuma 3 di Indonesia, dan 3 ini tidak mendapatkan insentif apa-apa sehingga sulit untuk bisa berkembang. Padahal Indonesia bisa swasembada tekstil, pangan, sandang kita bisa swasembada karena ada minyak, bisa buat polyester. Di mana-mana polyester jadi suatu bahan campuran. Nah ini salah satu mismatch daripada kebijakan pemerintah. Sama juga misalnya kebijakan pangan yang berbasis tahu tempe, hilirisasinya kuat, maka ini menjadi ekonomi rakyat, tahu dan tempe. Tetapi hulunya di negara paman Sam. Jadi kalau delaynya itu dari Amerika, industrinya di sini industri UKM. Apa yang dilakukan Amerika? Memberikan ekspor kredit ke Indonesia dengan jangka panjang, jangka panjang. Akibatnya delay nggak bisa tumbuh di Indonesia. Selain musim, itu juga masalah harga kita nggak bisa bersaing dengan yang impor. Akibatnya ya kita rentan lagi terhadap kenaikan harga. Pergeseran kebutuhan kita terhadap beras yang digeser menjadi kebutuhan akan noodle, bakmi, juga menimbulkan ketergantungan kita terhadap gandum. Karena ini juga sama, hilirisasinya kita kuat, di Supermie, Indomie, apapun mie kuat, tetapi hulunya nggak ada, hulunya ada di Australia lagi. Nah pada saat dolar itu kena, ya untungnya ini industri besar, harganya tidak di-pass through. Tetapi kalau ini industri rakyat seperti kedelai, harganya kan pass through. Nah efek inflasinya menjadi tinggi. Sama juga ya industri peternakan, harusnya hilirisasinya kita sudah lumayan, tapi hulunya nggak ada. Pertanian juga sama. Pertanian kapan kita menemukan benih? Kita ini terbalik-balik. Kebijakan impor benih dipersulit, kebijakan impor hortikultura didorong. Seharusnya kebijakan terbaik, impor benih dipermudah, impor barang jadi dipersulit. Karena dengan benih yang bagus, maka panen akan meningkat, sehingga bisa mampu bersaing dengan hortikultura yang sudah dalam bentuk jadi. Nah inilah mungkin konkretnya ya hilirisasi dalam bentuk kebijakan-kebijakan tersebut. Kita udah jelas, kayak kebijakan otomotif, hilirisasi itu jelas, tegas. Tetapi pada saat hilirisasi itu mau pendalaman struktur dengan dibangun Pohang Steel, POSCO, Krakatau Steel, ini kan seharusnya hasil dari Krakatau Steel masuk ke industri otomotif, sehingga industri ini dari hulu sampai hilir menjadi kuat. Sekarang siapa yang tidak percaya bahwa hilirisasi otomotif Indonesia menjadi salah satu pemain besar di ASEAN. Tetapi hulunya saat sekarang 1 ton pun, 1 kilo pun besi Krakatau Steel nggak dibeli sama dia. Karena pemerintah membuat kebijakan kalau dia import untuk manufacturing diberikan biaya masuk 0. Nah kita tahu Krakatau Steel tahun kemarin juga hampir merugi. Nah inilah kebijakan pemerintah yang menurut saya tidak sinkron antara hulu dan hilir. Keberpihakan terhadap kepentingan nasional ini kan menjadi penting, bahwa kepentingan nasional ini harus hidup mulai dari hulu sampai hilir, bukan dibiarkan hidup. Kalau nggak hidup terserah masing-masing kan gitu. Nah ini yang terjadi saat sekarang. Demikian Pak. Oke, terima kasih. Masih ada? Oke, silakan. Saya Abad Mas dari kampus Bakri. Saya mau nanya, tadi kalau saya catat ada dua hal yang dengan mudah bisa saya simpulkan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melanggar undang-undang. Yang satu soal undang-undang mineral. Yang kedua tentang undang-undang tentang uang. Jadi
kalau Mas Erlangga tadi bilang bahwa ternyata di BUMN sendiri transaksi dilakukan dengan dolar, itu kan berarti sudah melanggar undang-undang kan? Ada di pasal-pasalnya. Kemudian dalam hal undang-undang mineral, berarti kalau misalnya tahun 2014 gagal dilaksanakan, berarti pemerintah juga melakukan pelanggaran. Secara aturan, apakah pelanggaran terhadap pemerintah yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang tersebut bisa menimbulkan satu misalnya impeachment atau gimana? Kemudian dalam hal mineral tadi, kalau kemudian nanti tidak bisa dilakukan pengolahan, kan ada namanya aturan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, penerapan bea sampai 20%. Apakah Golkar mendukung ke arah tersebut atau ya kembali pada kita memaklumi ada relaksasi lagi? Terima kasih. Silakan Pak Erlangga. Kalau untuk ekspor kita tidak mundur dari pengenaan bea keluar. Jadi kita harus melakukan insentif dan disinsentif. Jadi untuk ekspor mineral non olahan itu disinsentifnya dalam bentuk bea keluar. Sehingga dengan adanya bea keluar, maka membangun refinery itu profitnya marginal, investasi besar, profitnya kecil. Nah oleh karena itu dia perlu ada suatu insentif. Nah insentifnya salah satunya melalui bea keluar. Tetapi satu yang pemerintah belum melaksanakan PR, bahwa produksi hulu dan hilir itu tidak balance. Jadi antara hulu dan hilir itu tidak satu-satu. Memproduksi misalnya batu bara 70 juta ton itu tidak sama dengan pembangunan power plant yang setara dengan 70 juta, ataupun emas 50.000 onces tidak sama dengan refinery-nya yang 50.000 onces juga. Jadi pemerintah itu harus membuat formula mineral itu diproduksi berapa nilai tambah di dalam negeri, dan berapa sisanya yang masih bisa diekspor ke luar negeri. Karena industri naturnya begitu. Industri paling dulu kan economy of scale, tetapi makin kecil kan hilir kapasitasnya makin kecil. Nah ini pemerintah dalam sekarang belum punya model terhadap itu, atau bukan belum punya model, nggak kepikiran. Kalau pelanggaran tadi itu? Kalau pelanggaran tergantung kesepakatan sama Pak Hajrianto Tohari. Jadi kalau pelanggaran undang-undang yang kesepakatannya banyak, paket kebijakan aja bisa melanggar undang-undang. Minimal kebijakan pasar modal kan nabrak juga kebijakan undang-undang PT dan lain-lain. Jadi kalau itu banyak yang ditabrak, jadi tergantung Pak Hajrianto barang ini mau dibayani atau enggak. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai ketemu lagi Kamis minggu depan. Tapi mungkin di antara Kamis ke Kamis ini kalau ada hal yang sangat mendesak, nanti kami akan mengundang kehadiran teman-teman sekalian. Untuk itu saya dari Media Center dan teman-teman sangat berkepentingan untuk dapat diberikan nomor kontak untuk memberitahukan undangan sewaktu-waktu nanti. Tapi kalau tidak ada, itu setiap Kamis jam 2. Sekali lagi terima kasih, dan kita juga berterima kasih sekali pada Pak Erlangga Hartarto atas kehadiran, dan banyak sekali hal yang tadi disampaikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa menuliskan berbagai hal yang tadi disinggung oleh beliau sebagai kesuper konyolan dalam berbagai kebijakan di negara kita. Terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Pak Erlangga.